Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Cahyo Saputro dengan nomor NIM 304021002222. Yang terhormat, dosen pengampu Dr. Handes Haji Bejo Santoso, MT PhD, dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai analisa kebangkrutan perusahaan Nokia dan mitigasi risiko dari perusahaan Nokia tersebut. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke materi yang pertama, itu tentang perusahaan Nokia. Nokia Corporation adalah sebuah perusahaan telekomunikasi, teknologi informasi, dan elektronik konsumen multinasional asal Finlandia yang didirikan pada tahun 1865. Kantor pusat Nokia terletak di Espoo, Finlandia, di kawasan metropolitan Helsinki. Pada tahun 2018, Nokia memperkerjakan sekitar 103.000 orang di lebih dari 100 negara dan berbisnis di lebih dari 130 negara, serta mencatat pendapatan tahunan sekitar 23 miliar euro. Nokia adalah sebuah perusahaan publik yang melantai di bursa saham Helsinki dan bursa saham New York. Berdasarkan Fortune Global 500, Nokia adalah perusahaan dengan pendapatan terbesar ke-415 di dunia pada tahun 2016 dan pernah menempati peringkat ke-85 pada tahun 2009. Selanjutnya itu ada sejarah perusahaan Nokia. Sejarah Nokia mulai pada tahun 1865 saat insinyur pertambangan Swedia Finlandia Fredrik Idestam mendirikan sebuah pabrik pulp di dekat kota Tampere, Finlandia. Kemudian menjadi bagian dari Kaisaran Rusia pada tahun 1922 saat Finlandia telah merdeka. Nokia AB menjalankan kemitraan dengan Suomen Gummithedas dan Kapellitedas yang saat itu sama-sama dipimpin oleh Polon. Suomen Gummithedas pun tumbuh pesat sehingga pindah ke Nokia pada dekade 1930-an untuk memanfaatkan pasokan listrik. Kapellitedas kemudian juga melakukan hal yang sama pada tahun 1967. Nokia, Kapellitedas, dan Suomen Gummithedas resmi bergabung untuk membentuk Nokia Corporation yang baru dan direstrukturisasi menjadi 4 unit bisnis, yakni kebutuhan kehutanan, kabel, karet, dan elektronik. Pada awal dekade 1970-an, Nokia masuk ke industri jaringan dan radio. Selanjutnya itu ada proses perkembangan perusahaan Nokia, eh, yaitu peran Nokia sebagai perusahaan penyedia perangkat seluler dimulai pada tahun 1963. Pada kala itu, Nokia memang belum secara resmi meluncurkan perangkat handphone pertamanya, namun perusahaan tersebut sudah memproduksi banyak perangkat radio telepon dan emergency responders yang diperuntukkan para tentara dari Angkatan Bersenjata Finlandia. Tepat pada tahun 1982, Nokia secara resmi meluncurkan perangkat karbon pertamanya yang diberi nama Mobira Senator. Perangkat elektronik ini digunakan media komunikasi tentara yang membawa tank pada tahun 1987. Nokia memproduksi perangkat elektronik Mobira Cityman, yaitu telepon genggam pertamanya. Berbeda dengan tampilan telepon genggam saat ini, Mobira Cityman memiliki bentuk yang besar dengan berat sekitar 0,7 kg. Telepon genggam dari Nokia ini memiliki penampilan yang sangat serupa dengan walkie-talkie. Di tahun yang sama, Nokia memutuskan untuk berfokus hanya untuk mengembangkan berbagai perangkat telepon seluler. Perusahaan tersebut mulai memproduksi berbagai telepon genggam dengan sistem GSM terbaru yang saat itu sudah menjadi standar dari teknologi telepon seluler di Eropa. Terus rentetan perkembangan perusahaan Nokia Corporation itu yang pertama itu perusahaan pengelola bubur kertas pada 1865, terus menjadi mengukuisisi perusahaan kabel usai Perang Dunia, terus menjadi melebur menjadi Nokia Corporation pada tahun 1967 tadi. Selanjutnya itu perusahaan penyedia perangkat seluler 1963, dan selanjutnya itu meluncur perangkat karbon pertamanya pada tahun 1982 dan memproduksi telepon genggam pertama kali di tahun 1987. Masa kejayaan perusahaan Nokia itu yang dimulai pada tahun 1994, Nokia mulai meluncur perangkat telepon genggamnya yang dinamai seri 2110. Pada perangkat tersebut, Nokia menanamkan fitur nada dering atau ringtone-nya yang pertama. Ringtone tersebut menjadi semakin populer sehingga dimainkan di acara talk show Dom Jones Trigger Happy TV. Hingga saat ini, nada dering tersebut menjadi trademark dari perusahaan seluler tersebut. Nokia mencapai masa keemasannya di tahun 1998. Kala itu Nokia menjadi perusahaan seluler terbesar di
dunia. Produk perangkat dalam genggamnya pun semakin banyak digunakan oleh masyarakat dunia. Ini ada data penurunan dari perusahaan Nokia itu yang dapat dilihat pada layar ini. Menurut data yang dikumpulkan statistika itu, perusahaan ini tidak sebanding saat Nokia masih menjalin hubungan mesra dengan Symbian pada kuartal ketiga 2007 silam. Hasil kolaborasi itu berhasil mengantarkan mereka meraih pangsa pasar smartphone global mencapai 48,7%. Ironiknya, memasuki kuartal ketiga 2012 saat Nokia mulai fokus memasarkan smartphone Windows Phone, saat itu juga pangsa pasar mereka mulai merosot tajam menjadi 3,5%. Untuk penyebab Nokia Corporation bangkrutnya ada beberapa. Pertama itu ada lambat bergerak. Pertama itu ada lambat bergerak. Sistem operasi sambil merupakan OS tertutup yang membuat Nokia besar, tapi OS itu tidak bisa bersaing dengan Android lainnya yang lebih canggih. Nokia ngotot mempertahankan OS tersebut karena eksklusivitas, namun Android lebih diterima oleh konsumen. Nokia yang lambat beralih ke Android berlahan ditinggalkan oleh konsumen mereka. Kedua itu tidak peduli konsumen. Seiring kehadiran Android, platform Symbian sudah tidak lagi menarik perhatian konsumen karena terlihat lebih kuno, lebih berat, dan ketinggalan. Tapi Nokia tidak peduli itu dan tetap menjejal ponsel dengan OS Symbian ke konsumen mereka. Selanjutnya ada tidak mau inovasi. Dengan sukses puluhan tahun, Nokia merasa langka dan keputusan mereka selalu berhasil. Mereka puas dengan keberhasilan mereka yang dimiliki, namun gagal dalam merencanakan perkembangan selanjutnya. Ini karena mereka tidak mau berinovasi dan menyambut platform baru yang memang dibutuhkan konsumen. Yaitu ada tidak mendengarkan masukan yang dari konsumen-konsumen pelanggan Nokia tersebut. Seperti perusahaan seharusnya itu terbuka dengan saran dan kritik dengan tujuan untuk mengembangkan perusahaan menjadi lebih baik lagi. Ada yang menyebutnya C-level Nokia, mendapatkan laporan yang baik saja dan bawahannya, tapi ada juga yang mengatakan bahwa para direksi Nokia saat itu keras kepala, terlalu berfokus kepada hardware. Nokia terkenal dengan kualitas perangkat kerasnya, tapi tidak terlalu merhentikan jajaran perangkat lunaknya, padahal software sama yang pentingnya dengan hardware. Terus selanjutnya itu melebih-lebihkan kekuatan merek Nokia tersebut. Nokia melebih-lebihkan nilai mereknya. Mereka percaya bahwa orang-orang masih akan berbondong-bondong ke toko dan membeli ponsel buatan Nokia tersebut. Sayangnya mereka terjebak dengan software yang tidak bisa bersaing, yang kalah dengan software Android lainnya. Terus kebangkrutan Nokia dalam aspek operasional. Jadi di dalam perusahaan Nokia ini bangkrut karena kan aspek operasional yang bukan dari aspek likuiditas maupun keuangan. Jadi salah satu penyebab kenapa Nokia bangkrut yaitu dalam aspek operasional seperti kualitas teknologi yang kalah dari Apple, organisasi jajaran manajer, dan lemahnya visi perusahaan Nokia tersebut. Saat itu para pemimpin disebut cukup temperamental dengan membuat manajer level menengah ketakutan. Mereka takut melapor keadaan sebenarnya, terutama tentang laporan penjualan yang gagal memenuhi target. Mereka khawatir jika mengakui hal tersebut, para investor, pemasok, dan terutama penggunanya meninggalkan Nokia. Hal tersebut mendorong manajer level menengah akhirnya berbondong-bondong kepada jajaran yang lebih tinggi karena menurut mereka tidak ada gunanya mengatakan hal yang sebenarnya. Manajer atas Nokia disebut kurang kompeten dalam urusan teknis, sehingga mempengaruhi cara mereka menilai kualitas teknologi buatan mereka dalam menetapkan target dan keputusan. Terus selanjutnya itu ada gagal berinovasi, menjadi satu faktor utama yang menyebabkan kenapa Nokia bangkrut. Para pegawai saling melemahkan dan membuat perusahaan semakin rentan tergerus arus kompetisi. Manajer level atas gagal memotivasi manajer kelas menengah. Mereka memilih menggunakan pendekatan yang keras tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Miopia temporal didefinisikan sebagai tidak kemampuan untuk mempertimbangkan hasil jangka panjang ketika membuat pilihan. Faktor manusia ditambah dengan faktor ekonomi dan juga struktural akhirnya membuat Nokia kesulitan berinovasi. Namun para karyawan Nokia menganggap bahwa mereka gagal memegang teguh nilai tersebut saat menjalankan operasional pada perusahaan tersebut. Selanjutnya ada pemimpin belajar mendengar. Itu para pemimpin harus belajar lagi bagaimana cara lebih mendengarkan pelanggan, mitra, dan karyawan mereka yang dengan benar, jelas,
Dengan benar, jelas Amelia. Dirangkum Kompas Tekno dari Medium Brand Minds. Amalia menambahkan bahwa kecerdasan emosional dibutuhkan para pemimpin untuk mengambil keputusan, terutama saat kerjaannya terdiri dari beragam generasi, termasuk generasi milenial dan generasi Z. Pada akhirnya, para pemimpin harus menguasai bagaimana kekuatan mereka untuk bertanggung jawab saat mengambil keputusan buruk, inovasi yang gagal, pangsa pasar yang hilang, sementara satu peran dan bonus juga akan hilang, ungkap dari Amelia tersebut. Selanjutnya ada mitigasi dari penyebab yang terjadi tadi dalam perusahaan Nokia Corporation. Perusahaan Nokia telah mengalami penurunan pendapatan disebabkan oleh banyak faktor yang terjadi di dalam perusahaan Nokia yang telah dijelaskan tadi. Namun, faktor-faktor yang terjadi di atas tadi dapat dimitigasi atau ditangani dengan cara yang berikut. Yang pertama itu ada manajer top. Top manajer itu harus bisa membuat perencanaan jangka panjang dan tidak hanya jangka pendek saja dengan menghubungkan manajer produksi mengenai sistem yang digunakan Nokia atau OS-nya atau hardware-nya itu dalam membuat produk dengan mesin yang canggih tanpa harus kalah dengan pesaing lainnya. Itu software-nya itu harus imbang dengan produk-produk HP lainnya. Terus selanjutnya itu ada manajer middle-nya itu manajemen middle itu harus lebih efektif, lebih aktif dalam memberikan informasi untuk menghubungkan antara top manager dan low manager mengenai informasi yang berhubungan dengan konsumen yang disukai maupun tidak disukai konsumen mengenai produk yang telah mereka perbuat tersebut. Selanjutnya itu ada manajer low. Manajer pemasaran harus lebih transparan atau lebih menerima masukan dari karyawan dan bahkan juga mendengarkan masukan dari kritik dan saran yang diberikan oleh konsumen mengenai produk yang mereka buat tersebut. Sehingga produk Nokia itu akan berinovasi lagi karena telah menerima masukan-masukan dan kritik atau yang diberikan oleh konsumen yang membeli produk tersebut. Itu ada manajer pemasaran harus juga dapat membuat promosi brand Nokia lebih menarik lagi dan kreatif lagi yang sesuai dengan produk Nokia tanpa melebih-lebihkan promosi yang dibuat perusahaan tersebut. Yaitu promosi HP Nokia itu harus lebih sama atau lebih imbang dengan produk-produk HP lainnya. Dan produk tersebut harus sesuai dengan promosi yang mereka berbuat tersebut. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Keberhasilan transformasi Nokia dari produsen ponsel menjadi permainan terkemuka di pasar infrastruktur telekomunikasi merupakan studi kasus yang ampuh dalam rencana perubahan yang efektif dengan penerapan area strategis yang jelas berinvestasi dalam penelitian perkembangan fokus pada keunggulan operasional, memupuk budaya inovasi dan kolaborasi, serta melakukan akuisisi dan kemitraan yang strategis. Nokia mampu beradaptasi terhadap perubahan kondisi pasar dalam mengarahkan bisnisnya menuju peluang baru. Pada akhirnya transformasi Nokia itu menjadi contoh yang baik tentang bagaimana organisasi dapat berhasil beradaptasi dan berkembang dalam menanggapi perubahan kondisi pasar, memanfaatkan kekuatan dan kemampuan mereka untuk mendorong pertumbuhan dan kesuksesan di pasar dan industri baru saat ini. Baik, mungkin itu saja presentasi pemaparan materi yang dapat saya berikan kepada teman-teman dan pada dosen. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.